Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau menampilkan dua artikel yang berkaitan dengan saham BRI. Artikel pertama saya kutip dari infobanknews.com dengan judul KPK geledah kantor pusat BRI terkait kasus lama. Artikel ini ditulis pada tanggal 27 Juni tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. KPK tengah mendalami dugaan kasus pengadaan edisi di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. KPK melakukan penyidikan baru terkait dugaan TPK pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan BRI, yakni terkait pengadaan mesin edisi. Nah, di sini juga dicantumkan seperti ini. Budi melanjutkan, dalam penyidikan perkara ini, tim penyidik KPK juga telah memintai keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui perkara ini. Dua kantor BRI pun turut digeledah. KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait dan tim melakukan giat penggeledahan di kantor BRI Pusat Sudirman dan Gatot Subroto. Meski telah memasuki tahap penyidikan, KPK belum menetapkan tersangka. Lembaga anti rasuah menggunakan surat perintah penyidikan umum dalam menangani kasus ini. Salah satu pihak yang telah dimintai keterangan adalah mantan Wakil Direktur Utama BRI, Bapak Catur Budi Harto. Namun KPK belum merinci lebih lanjut mengenai materi pemeriksaannya. KPK masih akan terus mendalami dan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengkondisian pengadaan edisi di BRI ini. KPK tentu akan segera menyampaikan update hasil penyidikan kepada publik, pungkasnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK mengungkapkan dugaan praktik korupsi dalam pengadaan mesin edisi di BRI terjadi dalam rentang waktu 2 tahun terakhir, kalau tidak salah 2023 sampai 2024. Hingga kini KPK belum merinci banyak hal terkait perkara ini, termasuk siapa saja pihak penyedia atau vendor yang terlibat dalam proyek pengadaan tersebut. Untuk pihak penyedia nanti akan kami update, karena memang ada beberapa penyedia yang diduga terlibat. Artikel kedua kita baca dari tempo.co dengan judul KPK menduga mantan petinggi BRI terlibat kasus pengadaan edisi. KPK belum menetapkan tersangka yang diduga terlibat korupsi pengadaan edisi di Bank BRI. Nah, di sini juga kamu bisa membaca dengan informasi yang cukup mirip. Tapi ada satu informasi yang ingin saya tampilkan di sini. KPK memanggil ex-wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Bapak Catur Budi Harto pada hari Kamis 26 Juni tahun 2025. Pantauan Tempo di lapangan, Catur tampak memasuki ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada pukul 19.45 WIB. Dengan pakaian serba hitam, Catur baru keluar sekitar pukul 12.12 WIB. Awalnya tampak muka, ketika masih di tangga, ia memutuskan menutup wajahnya mengenakan masker yang juga hitam. Tempo sudah menghubungi Corporate Secretary BRI tentang pemeriksaan Catur. Agustia sempat memberikan pernyataan tertulis, namun akhirnya ia memutuskan untuk menarik pernyataan tersebut. Sebentar ya, tolong di hold dulu, ujarnya lewat aplikasi perpesanan pada hari Kamis 26 Juni tahun 2025. Nah, jadi dari informasi ini kamu bisa baca bahwa dan ada juga pemeriksaan kepada ex-wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Bapak Catur Budi Harto. Apabila kita melihat berdasarkan komposisi terupdate untuk struktur Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan hasil RUPS yang dilakukan pada tahun 2025, kamu bisa baca nama-nama yang tercantum di sini. Kamu tidak akan menemukan lagi nama dari Bapak Catur Budi Harto, sehingga hal itulah yang menjadi alasan kenapa dicantumkan di sini adalah ex-wakil Direktur Utama. Posisi Wakil Direktur Utama berdasarkan hasil keputusan RUPS dari laporan informasi atau fakta material kini dijabat oleh Bapak Agus berdasarkan tampilan yang bisa kamu baca di sini. Nah, kita tunggu saja untuk bagaimana perkembangan dari kasus ini seperti apa. Tapi menurut saya pribadi, jika kamu baca pada artikel pertama dicantumkan seperti ini. Wakil Ketua KPK mengungkapkan dugaan praktik korupsi dalam pengadaan mesin edisi di BRI terjadi dalam rentang waktu 2 tahun terakhir. Kalau tidak salah tahun 2023 sampai tahun 2024. Selain itu, mari coba kita lihat dari komposisi kinerja laba BRI pada tahun 2023 dan tahun 2024. Bisa kamu lihat pada tahun 2023 dan tahun 2024, BRI masih mencetak kenaikan laba meskipun cenderung tipis dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 labanya tumbuh tipis, tapi pada tahun 2022 ke tahun 2023 labanya tumbuh dengan cukup baik. Memang di Q1 tahun 2025 labanya mengalami penurunan, begitu juga hingga data per Mei tahun 2025.
Artinya kasus ini jika dikatakan sudah lama terjadi sebenarnya bukan kasus baru, dan tentu saja hal itu bisa dikatakan tidak terlalu mengganggu operasional BRI di masa tahun 2025 ini. Karena seperti artikel yang kita baca tadi, itu merupakan kasus yang sudah terjadi cukup lama, yaitu pada tahun 2023 dan tahun 2024. Meskipun begitu, kita harus menunggu terkait perkembangan dari kasus dan penyidikan yang ada ini. Kita juga harus tentu terus update terkait kinerja terbaru dari BRI ini sendiri, dan di sisi yang lain kita juga harus melihat berita-berita yang berkaitan dengan hal tersebut. Intinya, kita tidak boleh menutup mata dan menganggap BRI ini merupakan perusahaan yang sangat baik. Tapi di sisi yang lain, kita juga tidak boleh terlalu terpengaruh terkait isu dan berita-berita negatif yang ada. Kita harus berpikir dengan lebih realistis dan logis agar supaya hasil analisa kita menjadi lebih akurat. Ada dua hal yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah dengan pemberitaan ini kinerja BRI itu akan terpengaruh dengan signifikan atau tidak? Jika kita lihat, memang per Mei tahun 2025 kinerja BRI mengalami penurunan. Tapi hal tersebut lebih disebabkan karena adanya kenaikan dari biaya pencadangan kerugiannya. Kamu bisa lihat dengan mempertimbangkan 4 bank, yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. BRI masih mencetak pendapatan bunga yang terbesar hingga bulan Mei tahun 2025. Tapi karena adanya kenaikan biaya pencadangan, menyebabkan labanya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah dengan kondisi yang ada sekarang, dengan pemberitaan negatif yang ada ini, bisa berpengaruh signifikan terhadap kinerja BRI? Jika kamu menganggap itu bisa berpengaruh signifikan, mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk wait and see, atau mungkin bisa melakukan penjualan. Tapi jika kamu melihat kondisi ini sebenarnya sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BRI secara keseluruhan, mungkin kamu bisa memantau update terbarunya, sambil tetap memantau untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang mungkin ada. Dengan beberapa pemberitaan negatif, ada kemungkinan harga saham bisa mengalami penurunan, tapi kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Yang jelas kamu harus terus update terkait informasi terbaru, khususnya bagi kamu yang memiliki saham BRI di portofolio. Karena ingat, saham yang dulu bagus belum tentu sekarang bagus, dan saham yang sekarang bagus belum tentu di masa depan akan tetap bagus. Itulah alasannya kenapa kita harus memantau secara rutin untuk saham-saham yang ada di portofolio. Jangan kita hanya terlena dengan data di masa lalu, tapi kita terus update data di masa sekarang dan prospek di masa depannya seperti apa. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, berhubung laporan keuangan per Mei tahun 2025 untuk BCA, BRI, Mandiri, dan BNI sudah terbit, jadi saya mau membahas kilas terkait perkembangan dari kinerja keuangan 4 saham bank ini. Semoga saja dengan video ini ada informasi baru yang bisa kamu peroleh. Pertama kita lihat dulu untuk Bank BCA dengan laporan keuangan per 31 Mei tahun 2025, saldo kasnya adalah 20,9 triliun rupiah. Untuk Bank BRI dengan laporan keuangan per 31 Mei tahun 2025, saldo kasnya 24,8 rupiah. Untuk Bank Mandiri dengan laporan keuangan per 31 Mei tahun 2025, saldo kasnya 19,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk Bank BNI dengan laporan keuangan 31 Mei 2025, saldo kasnya 9,5 triliun rupiah. Nah, dari sini kamu bisa lihat bahwa Bank BRI memiliki saldo kas yang paling banyak dengan angka 24,8 triliun rupiah. Kemudian mari kita bahas dari aspek kredit yang diberikan. Mari coba kita lihat di sini untuk Bank BCA, untuk Bank BRI, dan untuk Bank Mandiri serta Bank BNI. Coba kita lihat untuk informasi yang lebih detailnya seperti apa. Nah, kita coba bedah dulu satu persatu untuk aspek kreditnya. Oke, sekarang kita lihat. Untuk Bank BCA, kredit yang diberikan sekitar 924 triliun rupiah. Untuk Bank BRI, 1.262 triliun rupiah. Untuk Bank Mandiri 1.300 triliun rupiah, untuk Bank BNI 755 triliun rupiah. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa nominal kredit yang paling besar adalah Bank Mandiri dengan nominal 1.309 triliun, kemudian ada juga Bank BRI 1.262 triliun rupiah, dan Bank BCA 924 triliun rupiah. Kemudian diikuti Bank BNI 755 triliun rupiah. Nah, kemudian kita lihat dari total aset secara keseluruhan. Manakah yang memiliki total aset yang paling besar? Apakah BCA, BRI, Mandiri, ataupun BNI? Mari coba kita lihat. Bank BCA memiliki total aset 1.467 triliun. BRI memiliki total aset 1.893. Bank Mandiri memiliki total aset 1.922 dan Bank BNI memiliki total aset 1.091 triliun rupiah.
Dari sini kamu bisa lihat bahwa Bank Mandiri memiliki nominal aset yang paling besar yang mencapai 1.922 triliun rupiah. Hal ini sejalan dengan nominal penyaluran kredit yang mereka miliki. Oke, kemudian mari kita bahas dari sisi liabilitas keempat bank besar ini. Apakah BCA, BRI, Mandiri, atau BNI yang memiliki nominal yang paling besar? Pertama kita lihat dulu dari saldo gironya. BCA memiliki giro 380, BRI memiliki giro 387, Mandiri memiliki saldo giro sebanyak 580, dan Bank BNI memiliki saldo giro sebanyak 319. Dari data ini, kamu bisa menemukan informasi bahwa Bank Mandiri memiliki nominal giro yang paling besar, mencapai 580 triliun rupiah. Bagaimana untuk tabungannya? Tabungan BCA memiliki saldo 580 triliun, BRI 538, Mandiri 511, dan Bank BNI 253. Bank BCA memiliki saldo tabungan yang paling besar. Kamu tentu sudah tahu bahwa banyak orang sangat tertarik dengan menggunakan tabungan di Bank BCA ini. Bagaimana untuk deposito? Deposito BCA 194, Bank BRI 498, Bank Mandiri 314, dan Bank BNI sebanyak 225. Kamu bisa lihat, Bank BRI memiliki saldo deposito yang paling besar mencapai 498. Mungkin saja hal ini yang menyebabkan beban bunganya mengalami kenaikan cukup signifikan karena nominal deposito jauh lebih besar dibandingkan ketiga bank yang lain. Sekarang mari coba kita lihat dari komposisi kasa atau dana murah perusahaan. Kita hitung pertama untuk BCA, saldo gironya 380 ditambah 580 untuk tabungan, nominalnya 960, kemudian kita tambah dengan 194. Nah, 960 kita bagi dengan 1154. Kita bagi 1154. Maka persentasenya sekitar 83%. Ingat, kamu harus cek lagi data ini, mungkin saja saya bisa salah hitung. Untuk Bank BRI, mari coba kita hitung sekilas. Saldo gironya 387 ditambah dengan tabungan 538. Angkanya 925. Kemudian kita tambah dengan saldo deposito. 925 kita bagi dengan 1423. Maka akan diperoleh angka sekitar 65%. Untuk Bank Mandiri, coba kita hitung saldo gironya 580 ditambah tabungan 511 akan memperoleh angka 1091. 1091 kita bagi dengan 1405. 1091 1405. Maka nominalnya sekitar 77%. Sedangkan untuk Bank BNI, saldo gironya 319 ditambah dengan saldo tabungan, angkanya 572. Kemudian kita tambah dengan deposito. 572 kita bagi dengan 797. Maka akan diperoleh persentase sekitar 71%. Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa Bank BCA memiliki saldo kasa atau dana murah dengan persentase yang paling besar. Karena itulah bank ini bisa dikatakan sebagai salah satu bank yang efisien. Sedangkan untuk Bank BRI memiliki persentase yang paling rendah, sehingga nanti bisa saja hal itu berdampak kepada beban bunganya. Kita akan lihat nanti untuk komponen laba ruginya. Kemudian mari kita bahas dari aspek ekuitas keempat perusahaan ini. Mari coba kita lihat untuk perbandingannya, entah itu BCA, BRI, Mandiri maupun Bank BNI dari sisi total ekuitasnya. Nah, kamu bisa lihat di sini. Untuk laba ruginya untuk BCA sebanyak 228, untuk Bank BRI 219, untuk Bank Mandiri 165, dan untuk Bank BNI 111. Kamu bisa lihat dari jumlah laba rugi yang ditahan, Bank BCA memiliki nominal yang paling besar mencapai 228. Sedangkan untuk Bank BNI memiliki nominal yang paling rendah yaitu 111. Posisi kedua ada BRI dengan nominal 219 yang tidak terlalu berbeda jauh dengan Bank BCA. Oke, mari kita bahas dari aspek laba ruginya. Kita akan lihat dari perbandingan antara pendapatan dan biaya keempat bank besar ini seperti apa. Pertama kita lihat dulu dari pendapatan bunga. BCA memiliki pendapatan bunga sebanyak 38,2, BRI 66,8, Bank Mandiri 49,8, dan Bank BNI 26,9. Kamu bisa lihat, BRI memiliki nominal pendapatan bunga paling besar mencapai 66,8 triliun rupiah. Kemudian di posisi kedua ada Bank Mandiri, posisi ketiga adalah Bank BCA, dan posisi keempat adalah Bank BNI. Dari sini kamu bisa lihat BRI masih memiliki nominal pendapatan bunga yang paling besar. Bagaimana dari sisi beban bunganya? BCA memiliki beban bunga 5,1, Bank BRI 21,3, Bank Mandiri 18,1, dan Bank BNI 11,2. Artinya BRI juga memiliki nominal beban bunga yang paling besar.
Oke, kita masuk kepada aspek ketiga yaitu pendapatan bunga bersih. BCA memiliki pendapatan bunga bersih sebanyak 33, BRI 45, Bank Mandiri 31, dan Bank BNI 15,7. Dari sini kamu bisa lihat sebenarnya Bank BRI masih memiliki pendapatan bunga bersih yang paling tinggi, yaitu mencapai 45 triliun rupiah dibandingkan ketiga bank yang lain. Oke, kita masuk kepada poin berikutnya yaitu terkait beban atau pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan. BCA memiliki nominal 1,4, Bank BRI 17,7, Bank Mandiri 3,8, dan Bank BNI 2,8. Bisa kamu lihat, Bank BRI memiliki nominal yang paling besar yaitu mencapai 17,7. Jika dibandingkan dengan Mandiri yang hanya 3,8, BNI yang hanya 2,8, dan BCA yang hanya 1,4, nominal Bank BRI ini sangat besar. Sehingga hal itu yang menyebabkan kenapa labanya bisa mengalami penurunan dengan drastis. Karena jika dilihat sebenarnya, dari pendapatan bunga bersih, BRI masih memiliki nominal yang paling besar di antara 4 bank besar ini. Tapi kenapa labanya turun drastis? Alasannya sederhana. Karena biaya kerugian penurunan nilainya sangat besar dibandingkan 3 saham yang lain. Nah sekarang, mari kita lihat dari sisi pencapaian laba perusahaan ini. Oh iya, sebelum itu kita lihat dulu laba rugi operasional keempat bank besar ini. Apakah Bank BCA, BRI, Mandiri, atau BNI yang terbesar? Laba rugi operasional BCA memiliki nominal 30,5 triliun, Bank BRI 23,5 triliun, Bank Mandiri 24,1 triliun, dan Bank BNI 10,1 triliun. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa Bank BCA memiliki laba operasional yang paling besar mencapai 30,5 triliun rupiah. Bagaimana dengan laba periode berjalan? BCA memiliki laba periode berjalan 25,1 triliun. Untuk Bank BRI memiliki laba periode berjalan 18,6 triliun, untuk Bank Mandiri 19,6, dan untuk Bank BNI sebanyak 8,4 triliun rupiah. Nah, dari sini kamu bisa lihat informasi yang cukup menarik, di mana terjadi perubahan posisi, yang biasanya BRI memiliki posisi kedua setelah BCA, tapi kini laba BRI disusul oleh Bank Mandiri sebanyak 19,6, yang lebih besar dari laba BRI 18,6 triliun rupiah. Hal itu seperti yang sudah saya katakan tadi, disebabkan karena adanya kenaikan dari biaya pencadangannya. Nah, dari data ini, apakah ada informasi baru yang kamu temukan baik itu saham BCA, BRI, Mandiri maupun BNI? Tentu saja ini hanya merupakan data laporan keuangan per Mei tahun 2025. Kita tentu harus menunggu laporan keuangan bulan-bulan selanjutnya agar supaya hasil analisa bisa menjadi lebih utuh. Karena ini masih data per bulan kelima di tahun 2025. Masih ada beberapa bulan di tahun 2025 sehingga kita harus menunggu informasi yang lebih update. Semoga saja keempat bank besar ini mengalami kenaikan kinerja di tahun 2025 sehingga tawaran dividen di tahun depan juga bisa menarik. Dan di sisi yang lain, semoga saja harga sahamnya kembali mengalami kenaikan bahkan bisa mencetak all time high. Tapi ingat, tidak ada yang mengetahui. Bisa saja harga sahamnya naik, bisa juga harganya bisa lebih turun. Intinya pertimbangkan setiap potensi resiko sebelum pengambilan keputusan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.